ya, bagaimana untuk bisa mengakselerasi rezeki kita, tapi memang dalam bingkai yang halal begitu ya teman-teman ya. Baik, kita mulai dengan basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, tema hari ini di episode 1 ya. Ini temanya menarik banget ya. Silakan teman-teman bisa simak sampai selesai karena kita akan bicara tentang bagaimana sih membersihkan hati dari keraguan terhadap rizki Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang namanya kita ini yang membersihkan hati dari keraguan ya kita harus tahu nih. Jadi lawan kata yakin itu apa sih? Ya, lawan kata yakin itu kan ragu. Lawan katanya ragu ya yakin. Kalau yakin sendiri itu kan arti katanya adalah bagaimana kita percaya penuh ya, mantap hatinya 100% dan nggak ada keraguan. Nah, lawan katanya sendiri nih dari yakin ini adalah ragu. Yang mana artinya itu ya bisa dikatakan kalau ragu itu bimbang, nggak pasti, atau belum mantep nih hatinya nih untuk menentukan sesuatu. Nah, ini yang disebut namanya ragu nih. Nah, dampaknya apa sih dari keraguan terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala? Nah, dampaknya ini ketika ragu, akhirnya banyak orang yang menghalalkan berbagai cara nih untuk mencapai rezeki ya, baik dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Tapi menghalalkan berbagai cara, semuanya di-mix nih jadi satu. Akhirnya apa? Banyak yang terjerumus dalam dosa. Yang mana? Nah, dosa inilah yang ternyata ya dalam hadis membuat rezeki kita ini menjadi sempit atau tidak berkah ya, tidak ada kebaikan di situ ya. Mungkin kebaikannya dunia doang tapi tidak berdampak kepada kebaikan di akhirat. Termasuk hilangnya keberkahan hidup ya, termasuk mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dampak dari keraguan terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala salah satunya ini yang mengerikan juga adalah gampang digoda oleh setan. Setan itu ada dua, baik dari jin, golongan jin, dan juga golongan manusia. Nah, kita coba simak ya teman-teman semuanya ya. Ternyata setan itu ya menjanjikan untuk menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji. Sedangkan Allah itu menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia-Nya. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi kalau kita tadaburi ya di ayat tadi ya, bahwa ada dua janji. Yang pertama adalah janji setan, yang kedua adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita ini percaya sama janji siapa. Dan siapa yang tidak pernah mengingkari janjinya? Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan itu menakuti manusia itu salah satunya adalah dengan yang namanya kemiskinan. Apa teman-teman? Kemiskinan ya. Setiap kali kita ingin berinfak misalnya, berbagi atau bahkan berusaha kadang melakukan sesuatu yang baik, ya seringkali muncul bisikan kan. Ya, kalau kamu sedekah nanti uangnya kurang. Ya, nanti kalau kamu berhenti nih dengan cara yang haram nanti rizkimu seret. Ya, gak ngambil ya project ini ya gak dengan cara yang suap atau dengan cara ini ya nanti rizkimu seret gitu. Nah, itu adalah salah satu trik setan sebenarnya untuk menumbuhkan yang namanya ragu ya, was-was ya dan takut miskin. Jadi was-was itu adalah semacam bisikan halus yang muncul dari hati dan pikiran ya yang mengarah pada keraguan, ketakutan, kecemasan, bahkan dorongan untuk berbuat dosa. Nah, makanya disebut khonas itu kan yang bersembunyi ya. Karena setan itu memang datang itu membisikkan lalu menghilang. Ketika manusia sedang berzikir ya dia hilang. Tapi ketika manusia itu lagi lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia datang. Makanya setan itu masuk salah satunya lewat sudur atau hati ya, lewat hati ya dengan cara yang tadi sudur halus ya. Tidak dengan suara keras tapi lewat bisikan yang sangat-sangat halus. Nanti kamu miskin loh. Allah nggak akan bantu kamu loh. Nah, itu bisikan-bisikan seperti itu ya. Orang lain lebih baik loh gitu. Nah, bisikan ini bisa jadi dari jin dan bisa jadi dari manusia. Jadi kalau kita ngomongin setan, itu pasti ada dua. Makanya kan di surat An-Nas itu kan minal jinnati wanas. Dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Nah, bisikan ini ya bisa dari jin
bisa dari manusia. Nah, manusia itu apa? Ya dari teman, dari lingkungan, dari media yang sering kita scroll gitu kan. Dari TikTok yang sering kita lihat. Nah, ini bisa jadi nih ada bisikan-bisikan setan ini. Nah, obat was-was itu adalah zikir, isti'azah ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat hati ini mengingat Allah, setan tuh lari sebenarnya. Saat hati ini lalai, nah setan ini akan kembali membisikkan. Jadi Quran surat An-Nahl ayat 98 itu juga dijelaskan bahwa maka apabila kamu membaca Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk ya. Dan jika kamu ditimpa godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makanya salah satu doa perlindungan itu kan kita diajari dari kecil udah hafal semua nih teman-teman. Ya, Qul a'udzu binas. Katakanlah aku berlindung kepada Allah itu, ya kan, Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahannya manusia dari kejahatan bisikan setan. Nah, tadi bisikan apa? Setan yang biasanya bersembunyi, ya. Nah, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, ke dalam hati manusia, baik dari golongan jin ya dan juga dari golongan manusia. Nah, ini yang biasanya memang sering membuat kita was-was. Nah, aksi nyatanya gimana sih, teman-teman? Jadi, surat Anas ini memang adalah doa perlindungan yang biasanya dianjurkan ya dibaca zikir sebagai zikir pagi dan petang. Ya, sebelum tidur kita minta perlindungan dan dari hati bisikan setan. Setiap kali ragu dan muncul, nah itu kita dianjurkan untuk mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu kalimat isti'azah ya. Perbanyak zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ya agar hati ini menjadi tenang dari was-was ya. Sadari bahwa was-was itu bukan suara hati sejati, tapi biasanya banyak bisikan dari luar, ya. Nah, bisikan hati sejati memang kecenderungannya kepada kebaikan. Ya, jadi tadi di surat Al-Baqarah ayat 268 ya, teman-teman, ya. Jadi setan itu menjanjikan apa? Ini janjinya setan nih, janji dia berjanji juga menakut-nakuti kamu. Jadi bikin kita tuh takut dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji sehingga ya akhirnya kita melakukan perbuatan dosa karena takut miskin ya. Sedangkan Allah itu juga punya janji buat kamu yang yakin ya. Untuk apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nah, arti karunia di sini ini adalah anugerah ya. Anugerah yang luas dari Allah Subhanahu wa taala ini yang disebut namanya karunia. Nah, karunia ini ya memang berupa dunia dan akhirat. Kalau karunia di dunia itu berupa rezeki ya. Nah, rezeki itu jangan diartikan sempit. Besok kita akan belajar di episode 2 arti kata rezeki. Rezeki itu dari kata atau pemberian. Jadi segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu rezeki dan bentuknya bukan hanya uang. Ketenangan, kesehatan, keluarga, ilmu, kedudukan itu rezeki. Nah, rezeki itu ada dunia dan juga akhirat. Kalau di akhirat itu rezeki. Karunia Allah itu berupa ampunan. Yang mana ketika kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita ini lancar. Ya. Nah, salah satu memang yang bikin menghambat rezeki kita itu salah satunya adalah ya tadi dosa. Nah, ketika kita ini ya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah rezeki kita ini juga akan lancar. Rahmat ya kan, kasih sayangnya surga. Nah, surga ini adalah rezeki yang luar biasa ya. Yang ya kenikmatan dunia ini digambarkan oleh Rasul gak ada apa-apanya lah ya. Bahkan keselamatan dari api neraka ini yang disebut namanya juga karunia. Nah, memang karunia ini diberikan tanpa bisa ditakar oleh usaha manusia. Karena hakikatnya memang murni ya, namanya arti kata rezeki itu atok. Atok itu apa? Pemberian ya. Jadi itu adalah lingkaran yang tidak kita kuasai. Memang hak prerogatifnya Allah. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang disempitkan, ada yang dilapangkan. Yaitu memang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahayanya kalau hati ini kita ragu, itu ujung-ujungnya tadi, setan itu kan menjanjikan kamu takut miskin. Ketika kita takut miskin, akhirnya berbuat keji, dosa. Ya, akhirnya banyak orang pakai pinjol, judol, pinjem di lembaga ribawi, akhirnya leasing, asuransi, gadai, korupsi, mencuri, ya bahkan investasi yang
haram, bahkan ada yang mohon maaf sampai melacur, berbuat curang. Nah, ini akibat apa? Akibat ragu tadi, ya. Padahal ya Rasulullah tuh bersabda riba itu punya 73 pintu tingkatan dosa. Yang paling ringan aja seperti menzinai ibu kandung sendiri. Itu yang paling ringan, gak usah tanya yang paling berat. Yang paling berat apa? Nah ini, di Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, itu disebutkan, hai orang-orang yang beriman. Ini Mas Tawon kepada orang yang memang masih punya iman, yang yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah, takutlah kepada Allah, ya, jalankan perintahnya dan tinggalkan semua larangannya, ya. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, ya. Jika kamu orang-orang yang beriman, ya, jika kamu masih punya iman, ya. Jadi kalau jika kamu orang yang yakin, ya, maka jika kamu tidak melakukan itu, ya, sudah tahu riba itu haram tapi nggak mau ditinggalkan, ya, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Ya, jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu. Nah, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Di sini ada yang berani eh, perang melawan Allah dan Rasulnya. Ayo sekarang kerahkan semua ya, kekuatan kita. Pasti nggak bakal menang, ya kan? Nggak bakal menang dan pasti kalah. Ini kan eh, apa ya? Allah itu ngasih tahu saking luar biasanya ya. Ini sampai Allah tuh perangi gitu ya. Kalau diperangi Allah kan luar biasa kita ya. Nah, salah satunya pengaruh ya termasuk ya pengaruh sholat dan maksiat terhadap rezeki. Ya ini ngaruh banget ya. Karena memang salah satu penghalang rezeki itu dosa. Ya. Jadi Rasulullah bersabda sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar ya berarti benar-benar terhalang rezekinya itu karena dosa yang dia perbuat. Nah, bagaimana cara membuka pintu rezeki? Ya mau nggak mau itu taubat. Ya ingat tadi kan, setan itu menjanjikan menakut-nakuti kamu, ya, dengan kemiskinan dan menyuruh berbuat keji. Nah, orang berbuat keji ya salah satunya tadi dengan alasan takut nanti rizkinya nggak dapet, ya, ragu. Nah ini yang memang harus kita bersihkan, ya teman-teman. Nah, salah satunya memang, nah ini dosa-dosa yang mungkin kita hindari ya. Pertama dosa besar syirik, durhaka kepada orang tua. Ini banyak penelitian, bahkan pernah ada yang meneliti ya. Banyak orang itu kok hidupnya itu susah terus ya kan. Nggak pernah berhasil lah. Salah satunya mungkin ada komunikasi sama orang tuanya yang kurang bagus. Nah silakan ya, karena azabnya langsung ya. Zina, maksiat itu juga bikin rezeki seret, tidak amanah, mengambil hak orang lain, menunda bayar utang. Jadi menunda-nunda bayar utang itu juga bikin rezeki seret ya. Mencuri, korupsi, memutus silaturahim, riba, ya, melalaikan sholat dan kikir atau pelit ya teman-teman. Nah ini salah satu dosa yang memang harus kita hindari. Nah ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging yang jika dia baik maka baik pula jasad seluruh jasad. Ya jika itu rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Nah, hati yang dimaksud di sini itu ada yang mengatakan jantung atau akal, tapi identiknya lebih ke akal. Nah, sesungguhnya kami benar-benar menciptakan banyak dari kalangan jin. Ini di surat Al-A'raf ayat 179 ya, teman-teman. Jadi, memang Allah itu menciptakan jin dan manusia, dua ini. Ya. Sungguh ya, kami benar-benar menciptakan jin dan manusia ya untuk ya mereka itu masuk ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena kesesatan mereka. Nah, kenapa mereka itu dimasukkan ke dalam neraka, bahkan nerakanya jahanam? Ya kata Allah, karena mereka itu punya hati, ya punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat Allah Subhanahu Wa Taala atau memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikatakan, dianalogikan, ya, mereka itu seperti binatang ternak. Tahu binatang ternak ya? Kerjaannya binatang ternak itu kan nggak punya tujuan ya. Ya makan, ya berak, mohon maaf, ya kan, kawin, ya gitu terus saja kan. Dan bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Karena binatang ternak emang nggak punya akal, dia dikasih nafsu. Ya. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, coba kita akan bedah ya ayat ini.
Ya, kata Allah mereka itu seperti binatang ternak, orang ya. Nah, hati, kolb itu bukan sekedar organ, tapi pusat pemahaman tentang keyakinan, iman kita. Nah, mata bukan melihat dunia saja, tapi bagaimana kita merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk telinga, bukan hanya untuk mendengar suara dalam arti fisik, tapi juga Allah berikan untuk kita mendengarkan wahyu dan nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hewan ternak itu kan hanya mengikuti naluri dan nafsu ya, makan, minum, berkembang biak ya. Sedangkan manusia diberi akal, hati untuk mengenal Allah. Jika tidak digunakan, derajatnya bisa lebih rendah daripada binatang. Ya. Nah, dan mereka itu adalah orang-orang lalai. Ya. Nah, akar masalahnya lalai itu apa? Lalai itu bagaimana dia punya potensi tapi tidak dipakai. Punya akal, mata, pikiran tapi tidak dipakai. Ya. Termasuk lalai itu dia udah tahu kebenaran tapi mengabaikan. Nah, ini yang disebut namanya lalai. Nah, disinilah pentingnya kita menggunakan hati kita atau akal kita tadi untuk berpikir dan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenung. Sebenarnya dari mana sih alam semesta, manusia, dan kehidupan ini? Ya, nah, kenapa? Dengan kita menjawab pertanyaan ini, membuat kita berpikir sebenarnya alam semesta, manusia, dan kehidupan ini, ya, itu tuh dari mana? Nah, dan untuk apa kita ada di dunia ini? Ya, ini adalah pertanyaan yang bikin kita ini merenung, berpikir gitu kan. Untuk apa sih kita ada di dunia ini? Dan mau kemana kita setelah kita mati? Nah, ini para ulama menyebutnya ini adalah pertanyaan Uqdatul Kubro atau tiga pertanyaan simpul besar yang kalau kita jawab, ya salah jawab, pemikiran kita akan salah, perasaan kita akan salah, akhirnya perbuatan kita akan salah. Ketika ya kita menjawab pertanyaan ini sekedarnya saja. Makanya mari kita coba nih, yuk kita bersama-sama biar makin yakin hati kita jawab nih pertanyaan ini. Siap semuanya? Bareng-bareng saya kita ikut menjawab ya pertanyaan ya pada malam hari ini. Pertama, dari mana sih asal alam semesta? Ya kalau kita lihat adanya matahari, bulan, bintang ini kan nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Bahkan terlalu teratur untuk ini langsung ada begitu aja. Ya, bahkan ya kalau orang memang konsisten dengan ilmu matematika, ini terlalu terlalu teratur untuk semua ini tiba-tiba terjadi dengan begitu saja. Pasti ada yang mengatur, ya. Kalau ini teratur pasti ada yang mengatur, kan logika matematiknya kan begitu ya. Jadi kalau ini teratur pasti ada yang mengatur, dan ini terlalu teratur. Kalau nggak percaya kita lihat nih. Tadi kan alam semesta, kita akan melihat manusia dan kehidupan ini. Nah, ini ada manusia nih. Manusia aja kita lihat tuh ada organ, ada jantung, ya, bagaimana darah memompa ke jantung, ya. Itu terlalu sempurna untuk wah ini terjadi dengan sendirinya. Ini salah salah desain aja, ini bisa kacau. Termasuk kalau teman-teman pernah belajar sistem hidrologi air ya. Saya dulu pernah belajar tentang bagaimana sih sistem hidrologi air. Ternyata air di dunia ini kan rizki Allah berupa air itu tetap tidak berkurang dan tidak bertambah. Percaya nggak percaya? Dari zaman dulu sampai sekarang tuh ya tetap aja cuma berpindah-pindah aja. Jadi dari air laut nanti naik ke air tanah, naik ke apa namanya awan ya, kemudian nanti ngalir lagi ke air tanah, ya kembali ke sungai, itu muter aja siklusnya, itu hidrologi air. Termasuk kita minum, nanti kita kencing, ya ada yang jadi uap dan lain sebagainya. Nah teman-teman kalau amatin itu adalah filter yang sangat-sangat luar biasa. Termasuk kalau kita nggak lihat ya adanya hewan-hewan ya dengan berbagai macam spesies baik yang ada di laut ya maupun di darat, termasuk adanya unsur matahari. Ya, kalau tidak ada satu unsur aja di bumi ini, misalnya nggak ada air atau air di bumi ini asin terus gitu ya, itu manusia nggak bisa hidup. Nah ini membuktikan bahwa alam semesta, manusia dan kehidupan yang ada ini pasti ada yang menciptakan. Nah ini akan menambah keyakinan kita bahwa ya kita ini adalah sang pencipta, sehingga kita tidak ragu tadi. Kenapa tadi dampak keraguan tadi mengerikan sekali ya, dampak ragu akhirnya ketika setan itu membisikkan, ketika orang ragu dibisikin oleh setan, makin was-was, akhirnya ya dia berbuat keji, ya nggak yakin sama janji Allah Subhanahu Wa Taala.
Makanya kan ketika Nabi Adam ya sempat tergelincir oleh setan itu, ketika Allah bilang jangan deketi pohon ini, ya. Tapi kemudian dibisikin oleh setan bilang pohon ini seperti ini. Nah, Adam lebih percaya perkataan janjinya setan sehingga tergelincir akhirnya. Tapi alhamdulillah Nabi Adam kan akhirnya bertobat ya. Dan tobatnya tidak menyalahkan setan karena setan telah menggoda dia. Doanya kan Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Dia mengakui bahwa ya ketika Adam ini tidak yakin kepada tadi perintah Allah, melanggar satu perintah Allah, jangan dekati pohon itu. Dia deketin pohon itu ya karena tadi bisikan was-wasnya setan tadi, ya akhirnya rizki dia yang berupa di surga tadi akhirnya lepas, ya kan? Akhirnya ya ditaruh di bumi yang di bumi ini kita serba terbatas semuanya. Manusia kan terbatas dan ada jangka waktunya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen dapat sesuatu yang unlimited, tidak terbatas, ya kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lillahi ma fis sama wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman tuh butuh modal, ini ada modal yang sifatnya unlimited, ya. Kalau teman-teman lebih keren dari modal koneksi, lebih keren daripada modal uang, ya, lebih keren dari modal kedudukan. Ah, ini modal kita adalah bagaimana kita itu, ya, dapat nasrullah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat pertolongan Allah sehingga apa? Sehingga kita itu hidupnya rezekinya alhamdulillah lancar dunia. Nah, pertanyaannya kan kalau kita udah tahu nih, ini pasti ada yang menciptakan. Nah, pertanyaan berikutnya kan siapa yang menciptakan dan mengatur? Nah, ini pertanyaan yang fundamental. Siapa yang menciptakan mengatur? Pasti di sini teman-teman akan bilang Allah, yakin. Kadang masih ragu nih ya. Allah ya, memang yakin, tapi kadang ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ragu ya kan. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan memberikan rezeki, ya kata di Al-Quran seraya mereka berkata Allah. Tapi ketika mereka itu diperintah untuk bertakwa kepada Allah, ya mereka nggak mau, ya ingkar dan lain sebagainya. Nah makanya keyakinan ini memang harus kita kuatkan dari memang proses beriman yang kuat itu dengan cara ya tafakarun, berpikir, ya merenung, membuktikan bahwa memang alam semesta dan manusia kehidupan ini nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Nah, bagaimana membuktikan Allah itu satu-satunya pencipta? Nah, bagaimana membuktikan Al-Quran itu benar? Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk buat mereka yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas di episode berikutnya. Nah, dan pertanyaan fundamentalnya untuk apa kita ada di dunia ini? Ya. Nah, kalau kita itu tanyanya ke diri kita sendiri, macam-macam. Ya, ada yang ya untuk menikah, untuk apa? Untuk mengumpulkan kekayaan. Tapi sih apa sih tujuan pencipta menciptakan kita? Nah, ini pertanyaannya kita akan balik gitu. Nah, sebenarnya adalah untuk beribadah atau menyembah Allah saja. Ya. Nah, bagaimana bentuk ibadah? Ya, semua ulama juga sepakat. Eh, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk ibadah. Walaupun ibadah nanti ada mahdoh dan goiru mahdoh ya, teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas mungkin di episode berikutnya. Nah, yang berikutnya pertanyaan ketiganya adalah mau kemana setelah kita mati. Nah, pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita yang ada di dunia ini. Nah, bagaimana menguatkan keyakinan terhadap rezeki Allah dan dengan cara dan dengan cara mengembangkan harta yang halal? Nah, ini ya yang jangan kemana-mana, insya Allah kita nanti akan ketemu di episode 2. Nah, di episode 2 ya teman-teman, menarik ya di kajian akselerasi rezeki halal. Insya Allah besok kita akan bersama partner saya yaitu Pak Haji Komar. Jadi Pak Haji Komar ini punya cerita yang menarik ini, dia cerita partner saya ini atas izin dan pertolongan Allah
dia bukan yang tahun ini ya, tahun ini kan 2025 ya, 2024 berarti kan. Dia bisa haji furoda, hotel bintang 5 bersama Koh Denis Lim pada waktu itu ya. Bahkan bisa bayar endorse sampai 600 juta di awal tanpa bayar ya, dia punya perusahaan juga ya. Kemudian nah bisa punya bisnis tanpa mulainya dari awal. Punya komisi dapat jutaan, puluhan sampai ratusan juta, modal marketingan, punya selling skill deal maker, plus marketing langit juga. Nah, insya Allah jangan lupa besok kita akan bahas ya, karena umroh dan haji ini bukan hanya soal kemampuan. Saya juga membuktikan tahun ini habis umroh itu benar-benar saya apa namanya bisa dibayari oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu, tanpa mengeluarkan uang ya. Ada yang apa membantu saya gitu, walaupun memang kita juga ada effort marketingnya juga, ada effortnya juga. Nah, di sini insya Allah nanti kita akan dibersamai beliau di episode 2 ya besok. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman. Dan ini ada sedikit apa ya pengumuman buat teman-teman mungkin yang pengen ikut program kita. Jadi insya Allah kita tuh di bulan Januari besok 2026 masihan ya. Masih cukup lama kan ini teman-teman ya. Tapi silakan teman-teman bisa nabung dulu. Kita ada program Umroh Dinar Akselerasi Rezeki. Yang mana ini program yang beda dengan program biasanya karena ini menggabungkan mastermind, networking, coaching, dan umroh bareng nanti saya dan Pak Haji Komar ya. Yang mana ya tentang acara ini atau program ini, banyak memang dari orang itu pulang umroh tuh dengan hati bersih, tapi kadang bingung nih ketika mau melangkah setelah umroh. Bagaimana sih menata hidup, karir, dan rezeki ya setelah umroh. Nah, umroh dinar ini memang lahir untuk menyatukan konsep spiritual, jalan-jalan nanti ada ke Turki juga, karena ini kita 14 hari nantinya itu di musim dingin ya, di Turki musim dingin ya, teman-teman, musim salju. Nah, teman-teman menarik nanti experience kita ya. Yang mana ya nanti kita ada program yang terarah, networking juga, outputnya kita pulang nanti punya namanya proposal hidup atau rancangan hidup, circle baru ya, dan nanti praktis lah ya bisa kita jalankan pasca umroh. Nah, Umroh Dinar Akselerasi Rezeki ini adalah program umroh premium yang menghadirkan kombinasi antara ibadah khusyuk, tetap kita akan fokus di ibadah umrohnya agar sesuai sunnah, sesuai dengan rukun dan syaratnya umroh, perjalanan eksklusif ke Turki Kapadokia, coaching transformasi hidup, dan peluang networking melalui investor Muslim Club. Karena kita juga ada partneran sahabat kita yang tinggal juga di Madinah ya. Beliau juga nanti akan banyak sharing-sharing juga, kita ketemu beliau ya, bagaimana peluang usaha ya di dua kota ini, karena sekarang ini Mekah dan Madinah juga membuka peluang buat kita itu bisa buka usaha di sana tanpa kita harus berkolaborasi dengan orang sana asli. Nah, visi Arab 2025 ini menarik ya teman-teman. Nanti coba kita akan juga bersilaturahim lah ke teman-teman networking kita ya. Partner saya juga dia di oil and gas di Arab Saudi, yang mana nanti kita akan silaturahim ke sana gitu teman-teman. Nah, dan ini bukan sekedar perjalanan ibadah umroh biasa, tapi nanti juga ada spiritual journey yang dipadukan oleh coaching dan networking ya teman-teman. Perjalanan ke tanah suci untuk mengakselerasi rezeki dan mengubah hidup. Nah, di program ini memang ada 3 kekuatan inti ya. Kita akan umroh sebagai ibadah inti, nanti ada coaching dan kajian sebagai bekal hidup untuk pasca umroh, termasuk kita ada mastermind dan networking investor Muslim Club ya, sebagai ikhtiar kita untuk membuka ya jaringan rezeki bersama gitu teman-teman. Nah, fasilitasnya yang sudah termasuk teman-teman, visa kita siapin, tiket pesawat internasional ya, hotel nanti ada bintang 3, bintang 4, bintang 5, kita mix nanti ya. Kemudian pembimbing, tour leader, local guide ya, handling, tim handling. Yang belum termasuk nanti kalau teman-teman punya agenda sendiri, tiket domestik, perlengkapan, belum termasuk paspor, vaksin meningitis dan polio. Sekarang plus polio ya teman-teman. Termasuk kalau nanti teman-teman beli oleh-oleh over bagasi itu
silakan sendiri ya. Yang tur opsional bisa nanti kalau kita di Kapadokia itu bisa tambah hot air balon, jeep safari dan lain sebagainya. Dan ini kalau di musim salju, insya Allah asik nih ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman harganya di 39 juta ya. Teman-teman bisa DP dulu dan bisa dicicil sampai nanti bulan Januari ya, Januari akhir Januari teman-teman di musim dingin. Itu. Nah, beda sama program reguler, program kita ini 14 hari karena kita di dua tempat ya dan juga nanti kita akan ada kunjungan usaha juga. Nah, insya Allah diselenggarakan kita kolaborasi dengan PT Karya Amanah Duta Insani. Izin Kemenak PPIU-nya teman-teman bisa cek sendiri nanti di nomor U429 tahun 2021 ya pendaftarannya. Nah, kalau mau ke kantor kita bisa ngobrol-ngobrol di Grand Pakuan di Bogor, ya, di depan, samping Universitas Unpad, Universitas Pakuan, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen umroh gratis, nah, kita juga ada eh, apa namanya penawaran menarik buat teman-teman. Ada yang mau umroh gratis di sini? Mungkin bisa ketik ya mau di kolom chat. Insya Allah asal yakin ya yakin Insya Allah atas izin dan pertolongan Allah tahun ini teman-teman bisa umroh atau tahun depan 2026 bisa umroh ke Baitullah tanpa harus nabung bertahun-tahun. Ya Insya Allah saya udah buktiin juga ya teman-teman Insya Allah Alhamdulillah mimpi kita bisa jadi nyata. Ini program 9 hari umroh Syawal reguler ya program reguler umroh reguler di Syawal 2026 ya. Nah, caranya simpel kalau mau dapat umroh gratis. Cukup daftar akad jadi agent umroh kita, lalu ajak 5 orang terdekatmu berangkat dan nanti satu kursi gratis untuk Anda. Nggak perlu pandai marketing, nggak perlu juga punya modal besar, cukup ya insya Allah niat baik dan teman-teman plus sharing program umroh berkah ini nanti insya Allah akan kita pandu juga ya caranya. Ini cocok buat Anda yang jadi kepala keluarga, ibu rumah tangga, ya mahasiswa, bahkan pegawai biasa. Dan caranya mudah, ya cuma ajak 5 orang gratis satu. Ya insya Allah kalau antum action insya Allah ya ada hasilnya teman-teman. Ya dan ini harus yakin ya atas izin dan pertolongan Allah ya gitu teman-teman. Karena kita ada program namanya Akademi Marketing Properti dan Umroh. Memang basic saya jualannya properti teman-teman. Ya, jadi saya jualan properti yang mana saya berkolaborasi dengan Pak Haji Komar. Ya, beliau sempat memang spesialisnya di Haji Furoda pada waktu itu. Nah, dan Haji Furoda udah tidak kayaknya di tahun ini nggak keluar, makanya kita sekarang lebih banyak fokus ke umroh. Yang mana di akademi ini ya nanti insya Allah teman-teman nggak cuma dapat mentor yang ngajarin, tapi juga ngejagain karena kita ada program 99 hari akselerasi rezeki mudah ke tanah suci. Di situ ada 99 hari checklist ibadah harian, termasuk 99 hari checklist ikhtiar untuk komitmen ke tanah suci mulai dari nabung DP, nawarin ke 5 orang terdekat, update status, bangun kolam, ya checklist hariannya mulai dari tahajud, sholat subuh, tadabbur Quran. Nanti kita akan apa ya bantu untuk istiqomah di situ, teman-teman. Nah, kita kalau yang tertarik untuk jualan properti, kita juga alhamdulillah di 2 tahun terakhir atas izin dan pertolongan Allah itu dampingin developer di Bogor dari omset waktu itu 4M ke 14M dan ke 46M per tahun hanya lewat digital marketing dan ya komisinya buat para agent cukup luar biasa. Jadi tadi berapa umroh kita tadi ya yang Turki ya 39 juta. Nah, itu sekali closing ya teman-teman ini ya ini namanya Mas Meda. Mas Meda ini dia dari Pemalang, di sampingnya dia ada Mas Ali ya yang mana beliau ini dari di awalnya nggak pernah jualan properti sama sekali ya intinya beliau benar-benar new alhamdulillah mentoring 2 bulan gacor alhamdulillah atas izin dan pertolongan Allah tentunya ya sekali closing dia dapat komisi sekitar 39 juta. Jadi insya Allah ya teman-teman asal yakin atas izin dan pertolongan Allah insya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Ya impossible is nothing lah.
Nanti kita akan belajar bagaimana membersihkan hati dari keraguan tadi, ya. Insya Allah kajian kita 2 minggu sekali akan kita adain. Gitu teman-teman, ya. Insya Allah kita bisa umroh bareng ya. Yakin atas pertolongan Allah, atas izin Allah, ya. Yuk ikut umroh dinar akselerasi rezeki, ya. Sampai ketemu lagi, ya mudah-mudahan kita bisa. Ya, insya Allah yakin, jangan mudah-mudahan sih, ya. Insya Allah yakin atas izin Allah dan pertolongan Allah, ya kita bisa umroh bareng, bahkan bawa keluarga, ya di akhir Januari 2022. Itu teman-teman, mungkin itu aja dari saya kembalikan kepada Kak Wilda, atau teman-teman mau tanya jawab juga boleh, mau sharing-sharing juga boleh. Semoga kajian pada malam hari ini bermanfaat, dan kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kak Wilda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah sekali Bapak Alfian. Terima kasih atas materinya. Dari sini kita bisa mengetahui ya, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya dalam rezeki itu kita harus yakin dulu kepada diri kita sendiri seperti yang Bapak Alfian ucapkan, dari mulai adanya tipu daya syaitan juga, dan juga meyakini adanya Allah dan keagungan Allah tentunya. Nah, ada juga tadi mengenai umroh ya Bapak. Umroh itu teman-teman, kepada teman-teman yang ingin umroh, mau bisa banget nabung dari sekarang mumpung ada waktu, silahkan. Apalagi dengan fasilitasnya yang sangat luar biasa, bisa nabung dari sekarang dan yakin lagi bahwa kita bisa umroh bareng-bareng dengan Pak Komar, Pak Alfian, dan semoga saya juga bisa ikut ya. Amin, amin. Amin, amin. Baik, berdasarkan pemaparan dari Bapak Alfian, apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin mengenai materi ataupun mengenai umroh? Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Boleh, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Riyad nih Pak. Siap, Alfian. Pak Riyad. Salam kenal. Pak. Assalamualaikum. Salam kenal ya. Enggak Pak, mau nanya. Kita kan misalnya mau ikut umrah nih. Siap. Nah, kita itu kira-kira nabung di sistemnya gimana tuh Pak? Apa Ya, harus transfer ke mana atau kemana gitu Pak? ya sebenarnya kalau apa namanya program nabung umroh ya, ya kita persilakan aja. Jadi programnya nanti daftar dulu aja. Ya nanti intinya cicilan sih sebenarnya, kayak kita cicilan. Cuma kan kalau kita nggak niat untuk DP, biasanya itu jarang jarang ketabung gitu. Jadi kalau kita nabung sendiri kan selalu apa ya, habis aja gitu kan. Jadi pengalaman juga nggak pernah kekumpul gitu. Cuma insya Allah Pak, biasanya kalau DP ya udah DP biasanya kita akan, ya rezeki itu ada aja. Nanti tiba-tiba ada sesuatu yang tidak disangka-sangka. Dan selama program nabung itu ya nanti kita akan juga akan ada kajian-kajian dan juga riadoh-riadoh yang memang kita persiapkan. Makanya kita tadi kan ada namanya 99 hari akselerasi rezeki ya dan mudah ke tanah suci. Itu sebenarnya adalah checklist yang kita siapin. Checklist itu ada amalan langit, ada amalan bumi. Amalan langitnya untuk penjemput rezeki ya salah satunya kita memang nanti kita akan ada reminder ya, reminder untuk ingetin sholat subuh misalnya gitu kan ya, untuk ingetin tahajud, untuk ingetin sedekah subuh, untuk ingetin tiap hari Qur'annya. Kenapa kita itu kalau sendirian, kalau nggak ada yang ingetin itu kadang males-malesan Pak. Cuma kalau ada yang ingetin itu kan kadang semangat. Nah, jadi ketika ada temennya itu kan lebih semangat, ada yang ingetin. Jadi pas lagi loyo, pas lagi ya lagi futur ya ada yang ingetin ya. Jadi emang selama selama nanti masa Bapak nabung ya untuk benar-benar bisa umroh ya, itu insya Allah kita juga akan ada panduan-panduan untuk tadi ya, termasuk ikhtiar buminya. Nah, ikhtiar buminya itu salah satunya adalah
DP, kemudian nabung ya. Itu kita masih punya waktu, Pak. Kalau untuk program yang umroh aja tanpa kemana-mana, yaitu kita ada di Syawal ya di 2026 umroh Syawal itu kan cukup lama tuh waktunya untuk Ya. kita bisa nabung umroh. Kalau mau ikut yang plus Turki yang ada program coachingnya, nah itu insya Allah di Januari ya gitu. Apa itu sebelum Ramadan, kalau Januari itu berarti sebelum Ramadan. Jadi adanya sebelum Ramadan sama Hmm. nanti pas Ramadan. Gitu Pak Riyad. Pak Riyad Baik. di mana tinggal? Saya di Tangsel Pak, Pondok Aren. Oh di Tangsel, Pondok Aren. Siap, siap. Iya, Pondok Nanti Aren. boleh minta nomornya Pak, biar dikabarin Kak Wilda bagaimana detail programnya Pak, program nabung umroh. Heeh. Ya nanti share aja Kak Wilda mungkin nomor admin kita, biar nanti Pak Riyad bisa follow up, atau nanti Pak Riyad bisa kasih nomor ke kita ya, boleh di Japri. Kak Wilda boleh di share aja nomornya kita nanti biar Pak Riyad bisa ngubungin kita. Saya share melalui ini aja ya Pak, Siap. melalui pesan agar mudah. Siap ya Iya, gitu. boleh Siap. Mbak. Begitu jelas Pak Riyad ya? Jelas Pak, ya insya Siap. Allah Pak. Allah, Iya. siap. Kak Baik, Wilda. apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Siap, kalau tidak ada ya teman-teman bisa save nomornya di berapa Kak Wilda, mungkin bisa di-share di kolom chat. Nah, Iya. ya. Teman-teman, ya alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya. Semoga acara ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya insya Allah 2 minggu lagi kita akan ketemu nanti di episode 2. Insya Allah akan dibersamain sahabat saya Pak Haji Komar. Nah insya Allah ceritanya seru ya, bagaimana beliau bisa haji. Saya juga lagi berusaha nih berdoa kepada Allah biar Allah ya panggil untuk bisa haji ya. Dan insya Allah memang haji itu kata Pak Komar bukan soal kemampuan aja, tapi soal keyakinan. Ya gitu ya teman-temannya. Jadi hari ini materi hari ini bukan hanya soal kemampuan, tapi soal keyakinan. Kalau insya Allah teman-teman yakin, insya Allah dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Silakan teman-teman bisa save nomornya Kak Wilda ada di 0855 911-29453. Oke. Silahkan bisa di save dulu nomornya Kak Wilda di 0855-911-99453 ya. Nanti silahkan di chat aja ke Kak Wilda untuk program umrohnya. Semoga ya kita semua bisa umroh bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Kak Wilda. Masya Allah. Siap Mas Muklas Abror. Ya silahkan di Japri ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada saya sudahin. Saya balikin lagi kepada Teh Wilda. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Iya, karena tidak ada yang on mic, saya kira cukup ya Pak. Yap. Ya baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Dan juga sebagai penutup jangan lupa follow akun teman umroh, Dinar Group dan lain-lain. Dan juga bergabung di grup resmi bagi yang belum masuk ya, teman-teman, Bapak, Ibu yang belum masuk, silakan masuk. Lalu apabila ada teman ataupun saudara yang ingin umroh, yang ingin ikut kajian bersama kami, boleh masuk saja, agar Bapak Ibu juga terus mendapatkan informasi mengenai kajian dan juga kesempatan kebaikan lainnya, dan juga mengenai umroh ya teman-teman.
Baik, saya Wilda Nur Aziza. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu acara pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih Kak Bapak Ibu. Wilda, Kak Ya, terima kasih Riyad, kembali Pak Bapak Riyad. Alfian. Terima kasih Pak Riyad. Sama Ya. Pak Alfian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.